Oke adik-adik, kita lanjutkan ke sesi 3 ya dari pertemuan kedua kita. Eh, jadi maka para pendakwah itu memang memerlukan banyak ya kejelian, inovasi dan komodifikasi ya dalam berdakwah dengan menggunakan media-media yang beragam ini. Sehingga kita jangan sampai kalah dengan para kapitalis tadi yang menggunakan eh, media dakwah atau konten-konten dakwah hanya untuk kepentingan kepentingan bisnis saja gitu. Tidak ada aspek dakwahnya. Ini yang hendak kita hindari. Nah, dalam kenyataan ya, dalam fakta kita melihat banyak ya strategi dakwah yang digunakan oleh para pendakwah tapi melalui media ya. Melalui film misalnya. Kita mungkin sering nonton film yang ada konten dakwahnya ya, baik di sinetron atau film-film layar lebar ya, di XX1 dan lain sebagainya. Dan mahasiswa bisa lebih jeli nih memisah ya atau membedakan mana kira-kira film yang aspek bisnisnya itu lebih kuat dibandingkan dengan aspek dakwahnya. Kemudian ada juga mubalik YouTube ya. Kalau kalian pengen berdakwah lewat YouTube, nah nanti kalian disebut sebagai mubalik YouTube. Ini boleh ya, sangat bagus ya kalau kalian bisa melakukan diversifikasi dakwah melalui konten-konten YouTube. Kemudian intinya penggunaan ruang maya lah ya, internet ya. Di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menggait pasar milenial ya, pasar-pasar anak muda yang sekarang kecenderungan mereka dalam menerima informasi dakwah itu tidak lagi lewat rumah ibadah ya, tapi lewat internet. Jadi boleh kita bilang ini ada namanya cyber religion, agama cyber. Atau ya ada apa hybrid ya, hybrid religion di mana banyak anak-anak muda sekarang merasa sudah cukup belajar agama hanya dengan internet. Jadi internet jadi kiainya sekarang. Kemudian berdakwah lewat komik juga bisa ya, lewat Instagram ya. Dan komik ya, kalau sekarang tren anak-anak muda itu eh, apa namanya anime ya, anime. Nah, kartun-kartun yang selama ini jauh dari aspek-aspek syar'i ya. Nah, ini bisa diimbangi ya oleh kalian sebagai mahasiswa, bagaimana menghadirkan komik-komik, anime-anime yang berkonten dakwah. Ini tantangan besar ya. Dan prospek juga secara bisnis kalau bisa dikelola secara baik, kita bisa menghadirkan kartun-kartun Islami yang itu masih sangat jarang di Indonesia. Kemudian nanti kita akan bicara tentang komodifikasi halal ya. Bagaimana para wisata juga dijadikan sarana ya di dalam mendapatkan keuntungan, tapi eh, diimbangi atau mencantumkan aspek-aspek agama seperti menggunakan label halal dalam konten-konten para wisata, destinasi wisata dan seterusnya. Nah, nanti kita ada ujian semester tengah ya, atau ujian tengah semester. Nah, ada pengkajian tentang komodifikasi upacara religi. Nah, dan ini banyak sekali kita temukan ya di daerah kita, di Sambas, di Mempawah, di Pontianak. Setiap upacara ritual itu selalu ada aspek komodifikasinya. Jadi ritualnya masih dipraktekkan tapi sudah berbau komersial. Nah, religinya masih, tapi sakralnya masih, tapi sudah diperdagangkan. Nah, contohnya misalnya di Sambas itu ada apa namanya ritual larung apa itu beancak ya. Nah, kemudian di Singkawang ada tatung ya, festival tatung. Nah, di Mempawah ada robo-robo ya, di Pontianak ada acara-acara eh, meriam karbit dan seterusnya, dan acara-acara yang berbau apa ritual atau tradisi zaman dulu yang menggabungkan antara aspek keyakinan dengan aspek bisnisnya.
Kemudian ada syariah branding ya. Kita bicara tentang bisnis waralaba yang sekarang sedang tren ya dan menggunakan label-label Islam. Nah, ini menurut saya menarik untuk kita bahas. Ada nanti implikasinya bagaimana dalam pemasaran ya terkait dengan komodifikasi agama. Lalu kita akan bicara tentang bentuk-bentuk komodifikasi, mulai dari strateginya, medianya, produknya, nanti akan kita diskusikan. Nah, yang sangat penting dalam perkuliahan ini sebenarnya adalah kalian kita kita asah ya untuk memiliki kepekaan berdakwah secara komodifikatif. Nah, kita nanti ada praktek mengelola bisnis gitu ya, tapi yang berbau dakwah. Nah, kalau perkuliahannya offline kita nanti studi banding ya ke travel haji dan umroh, karena travel haji dan umroh itu sebenarnya ada bisnisnya, ada dakwahnya. Nah, kalau boleh kita tanya, ini sebenarnya lebih banyak konten bisnisnya karena banyak untungnya ya di bisnis travel itu, atau lebih banyak aspek dakwahnya. Nah, itu perlu kita teliti. Kemudian biasanya kita studi banding ke toko-toko muslim ya, pakaian-pakaian muslim yang ada menjual jilbab, baju koko, songkok, dan itu ada merek-merek Islam. Nah, boleh kita tanya ini sebenarnya untuk bisnis atau untuk dakwah. Nah, kalian nanti akan kita latih minimal untuk praktek kecil-kecilan bagaimana memproduksi bahan-bahan ya seperti makanan, minuman yang bisa diperjualbelikan tapi berbau atau berkonten dakwah. Misalnya mie goreng gitu ya atau nasi goreng tapi nanti ada merek yang Islami di situ ya. Mungkin ada yang mau bikin keripik ya, bikin minuman, bikin handicraft ya, bikin apa saja yang bisa diperjualbelikan tapi memiliki konten dakwah. Nah, kalian nanti akan kita minta ya untuk menentukan kira-kira produk apa yang bisa kalian buat. Bahkan secara teknologi pun bisa kalian lakukan, misalnya membuat poster dakwah ya dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang itu bisa kalian share dan syukur-syukur ada yang beli ya, bila perlu dijual. Misalnya kalian menyiapkan eh, poster-poster dakwah apa yang online yang itu bisa dijual dan bernilai, tapi di waktu yang bersamaan memiliki konten dakwah ya yang berbau dakwah. Nah, dan pada ujian akhir kalian juga biasanya saya minta untuk menampilkan produk-produk yang kalian buat untuk kalian upload ya ke YouTube kalian masing-masing, dan kita berharap mudah-mudahan keterampilan ini bisa berkembang dan bisa kalian tindak lanjuti ya untuk menjadi mahasiswa yang mandiri ya, yang bisa menghasilkan walaupun di masa pandemi dan eh, masih kuliah ya, tapi diharapkan kalian sudah bisa mandiri, sudah bisa bekerja walaupun jangan sampai mengganggu perkuliahan. Nah, adik-adik sekalian, komodifikasi dakwah ini memang kita harapkan selain mahasiswa memahami seperti apa model dakwah era industri 4.0 ini, kita juga berharap kalian punya skill ya, punya keterampilan yang baik terkait dengan bagaimana uh, mengemas ya, mengemas pesan-pesan dakwah dalam bentuk bisnis ya, dan jangan sampai aspek bisnisnya yang lebih dominan ketimbang dakwahnya, tapi ini berjalan secara seimbang. Saya kira ini pertemuan kita yang kedua ya di sesi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.